Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dan saya akan menjelaskan tentang pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Afrizal Septian Prianto. Yang kedua Anggita Alfatina. Yang ketiga Eka Kurnia Ismawati. Yang keempat Hamzah Maulana Ahmad. Yang kelima Lukman Tarik Niti Baskara. Yang keenam Nathaniel Atra Pratama. Pengertian pengembangan SDM. Pengertian pengembangan SDM adalah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau organisasi dalam waktu tertentu untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian sumber daya manusia dalam entitas organisasi tersebut, dan pada akhirnya meningkatkan produktivitas organisasi secara menyeluruh. Ada tujuan pengembangan SDM. Tujuan pengembangan SDM adalah meningkatkan keahlian atau skill karyawan yang berkaitan dengan pekerjaan agar kualitas performa mereka meningkat. Memberikan manfaat bagi kemajuan perusahaan dan instansi. Mereka lebih bisa kompeten menghadapi situasi-situasi tertentu yang bisa terjadi dalam dunia kerja. Ada prinsip-prinsip pengembangan SDM. Menurut Supriyanto 2001, antara lain, yang pertama, adanya dorongan motivasi dari trainer, misalnya persiapan promosi. Kedua, adanya laporan kemajuan program report. Yang ketiga, adanya penguatan reinforcement. Yang keempat, adanya partisipasi aktif dari trainer, active participation. Yang kelima, latihan diberikan sebagian demi sebagian, participle of learning. Yang keenam, latihan harus mengingat adanya perbedaan individual different. Yang ketujuh, training yang selektif mau dan mampu. Yang ke-8, diusahakan training method yang sesuai. Manfaat pengembangan SDM. Meningkatkan produktivitas, meningkatkan sikap kepemimpinan, mampu mengurangi kerusakan yang terjadi pada produk, pekerjaan bisa berjalan secara efisien, mampu meningkatkan balas jasa, memberikan tingkat pelayanan yang baik kepada konsumen, menciptakan moral yang baik bagi karyawan. Analisa SWOT pengembangan SDM. Ada strength, weakness, opportunity, dan threats. Dan strength sendiri adalah kekuatan. Yang pertama, meminimalisir kesalahan. Yang kedua, produk atau jasa yang dihasilkan dapat terolah secara maksimal. Yang ketiga, menghasilkan produk yang berkualitas. Lalu ada weakness atau kelemahan. Pelatihan dan pengembangan memakan waktu untuk dapat memperoleh skill yang matang. Pelatihan dan pengembangan bersifat terbatas. Opportunity peluang ada memajukan nama sebuah perusahaan, dapat dikenal seluruh dunia, menemukan sebuah inovasi baru. Lalu yang terakhir ada threats atau ancaman. Pekerja dapat berpikir untuk resign dan membuat bisnisnya sendiri. Dana untuk pelatihan terbatas, hanya dapat memilih sebagian orang saja yang dapat menerima pelatihan dan pengembangan. Lalu ada pengertian pelatihan SDM. Pelatihan adalah suatu proses yang meliputi serangkaian upaya yang dilaksanakan dengan sengaja dalam bentuk pemberian bantuan kepada tenaga kerja yang dilakukan oleh tenaga profesional kepelatihan dalam satuan waktu. Lalu pengertian pelatihan SDM menurut Rifai 2014, pelatihan adalah proses secara sistematis mengubah tingkah laku pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, menurut Wilson 2012, pelatihan sendiri adalah proses untuk mempertahankan atau memperbaiki keterampilan karyawan untuk menghasilkan pekerjaan yang efektif. Yang ketiga, menurut Hasibuan 2008, pelatihan adalah suatu proses pendidikan jangka pendek dengan menggunakan prosedur yang sistematis dan terorganisir. Yang keempat, menurut Diesel 2004, pelatihan adalah proses mengajarkan karyawan baru keterampilan dasar yang mereka butuhkan untuk menjalankan pekerjaan mereka. Jenis pelatihan. Yang pertama ada skill training, pelatihan keahlian SDM.
Program skill training relatif sederhana seperti menilai kebutuhan atau kekurangan dan kemudian diidentifikasi melalui penelitian yang teliti. Yang kedua ada retraining atau pelatihan ulang sumber daya manusia. Retraining yaitu memberikan keahlian yang dibutuhkan oleh karyawan untuk menghadapi tuntunan kerja yang berubah-ubah. Lalu ada cross-functional training, pelatihan yang melibatkan SDM atau karyawan untuk melakukan aktivitas kerja dalam bidang lainnya selain pekerjaan yang ditugaskan. Team training, menyelesaikan pekerjaan demi tercapainya tujuan bersama dalam sebuah tim kerja. Lalu ada language training. Karyawan dapat meningkatkan komunikasi bahasa asing. Lalu ada teknologi training. Meningkatkan produktivitas dan keahlian karyawan dalam bidang teknologi. Lalu yang terakhir ada creativity training, pelatihan SDM dengan memberikan peluang untuk mengeluarkan gagasan sebebas mungkin berdasarkan pada nilai rasional. Lalu ada strategi pelatihan. Yang pertama, memberikan kesempatan karyawan untuk memberikan umpan balik terhadap pelatihan karyawan yang telah diikuti, yang nantinya dapat digunakan untuk evaluasi pelatihan karyawan selanjutnya. Yang kedua, ada memberikan kesempatan yang sama bagi semua karyawan untuk terlibat langsung dalam pelatihan karyawan perusahaan. Jadi tidak ada diskriminasi. Yang ketiga, adanya variasi dalam penyampaian materi training karyawan. Banyak pilihan media dan metode pelatihan karyawan yang bisa digunakan agar proses pelatihan karyawan berjalan lebih menarik. Manfaat pelatihan sendiri adalah meningkatkan komitmen karyawan, menemukan potensi karyawan, meningkatkan produktivitas individu dan tim, mengurangi dan menghilangkan kinerja buruk. Lalu sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bisa bermanfaat dan bila ada salah kata atau yang kurang berkenan di hati, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.